Nane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman-teman. Saya omong ini, jom gue nak pancen seneng masjid tenan, masjid gue juga jadi problem bagi umat. Misalnya gitu, aja sampai, kenapa orang nyupir angkot? Demi nak mirno masjid. Kenapa orang tugas satpam demi makmurno masjid? Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Gue seneng masjid darani problem. Gue seneng masjid dianggap kambing. Ya udah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas Muslim asal halal itu apa? Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi kan Ramadan Gus tahun bisa, masa mungkin rasa setuju. Tak. Bukti kalau dia hati nafsi tak tes. Ya wes aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Jadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir. Hati nafsi enggak? Hati nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mergo pengurus takmire kok pengen pas era dene tau pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian gede. Apa rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadun bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong itikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu. Tapi kan mangkal loh akhir ulama karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya ramai. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya ta. Di tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek dhuwit luwih gak ono cahaya yatim, gak ono masjid, gak payu travel. Tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokala-kali ini ya baik-baik. Ya Allah ya tenang aja tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ana sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayat ahaduna syahwatahu wa wala ilaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Nabi jawab kata Nabi faqih falawadu fi haramin akana ali wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seknya atau aktivitas seknya di luar yang halal apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi wa kadzalika begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paham. Terakhir Nabi ngendikan aku fusyarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Taku fusyarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur karena anak tidur gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takuf fusarroka
anin nas fa inna hasodaqatun minka ala nafsi. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, iso bajingan meneh. Kira masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan ya. Saya ge mayit niku wong gak siap di saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik iku apik matine ora apik wonge. Lah wong gak trimo pikirane apik iku. Wonge. Lah kiai ndake pinter maksudnya. Apik ge niki. Ngomong keberatan. Ayo munafik, saya kan wedi yo. Nggih, apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Jadi wasa antak rohu syai'a wa khairul lakum. Pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk. Jadi kalau suwon misalnya sampai pengurus tamir masjid, agen masjid rame ya gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Bener-bener ingin masjid ini ramai. Bukan ketuanya rakwil lah. Tapi problemnya di Indonesia, anak ketuanya rakwil kok itu ngomong ambisi. Orang ketua kok degraan. Angel urip kumpul wong. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang munafik. Ya, tapi ini sunnatullah mau apa? Di khailah di sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah dari bisa. Dan itu bagus. Ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman, apa? Seru, apa? Seru. Munafik itu mari dunia, apa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun nang ngandel kula. Kabeh ning donya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik kabeh kersane pangeran. Kita kok nglakoni syariat. Bon singkat cerita Nabi itu dikepung tertekan sekali. Itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan. Karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Itu orang-orang Islam pun sampai watadunnu billahi dununa. Manane dununa al-mukhtalifata kang selang-seling. Beda-beda. Mana nih bin Nasri kadang yakin ditulung Allah, wal yaksi lan kadang wis putus asa. Jadi kadang ya umat imane, wis tetep Allah nulung, dinteni sesuk ora, tetep nulung. Bareng wis 2 minggu, ketoke ora ketok. Kayak wong latihan kiai gitu. Wis kuwesuan melarat tak wis. Ketoke kudu alih profesi. Ya itu ya enggak apa-apa, namanya manusia. Kados nih sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah. Mereka watadunnu nabillahi dzununa. Manane ayil mukhtalifata bin nasri wal ya'si. Kadang yakin ditulung pangeran, kadang wal ya'si putus asa ditulung pangeran. Mergo kewajo keadaan wis kacau banget. Gunalika ing dalam kono-kono panggonan utul ya den coba sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Ukhtu biru tegese den coba sapa al mukminun dites sapa al mukminun. Liyata bayana utawa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas minuwiri sanging liyane mukhlis. Wa zulzilu lan den guncangno sapa al mukminun furiku tegese diguncangno sapa al mukminun sidalan kan guncangan sadikan kang banget min siddatil fazai saking bangete kaget yo omong sak omong wis ora tertib pikiran wis ora karu-karuan karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh repot loh Bang dikepung niat membunuh nah Indonesia kan paling banter sampean dikepung paling kayak di penjara itu lewat pengadilan jadi jeda mboten dikepung wong kafir jan niatnya itu membunuh rasa liwat pengadilan, rano pengacara, rano penjara kan. Niatnya wes siap dikepung wong sing niatnya jangan bunuh. Setelah membunuh rano urusan. Kemudian rano HAM, rano negara gak ada apa-apa. Sumpah kan? Oh sumpah kan. Mulanya tiang mukmin disebut hunalika tuliyal mukminuna wa zilzilun apa? Zilzalan syadidah. Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu Allah cerita, wadzkur id yaqulul munafiqun. Wat Quran ini ngasih Muhammad dijakulu nalikane ngucap sapa al munafiqun biro munafik. Waladina laro akeh dulu tim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te loro. Mana loro untuk fortikotin tegese lemah etikot.
ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik. Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'ada ora janjeni nang kita sapa Allah wa rasuluhu lan utasane Allah bin nasri kelawan nulung ora janjeni iku illa ghururan kecuali mung bodoni tok berarti lan tegese batil. Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Pas paling dibodohi. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung, sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau. Ya tidak mangkal sama orang munafik, ya enggak panik ya santai. Masyhur itu hadis. Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu cek guyon. Masyhur itu guyonnya Nabi. Jadi ketika bikin kontak dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan manusia yang tadi orang mukmin tadi. Hanya waktu itu nabillahid dununa. Ada panik yang kemudian beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mungkin ngaji London di rumah Nabi. Panik itu kan ada dua. Ada panik karena watak manusia. Misalnya sampean dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus ada panik. Dungo atau ora? Apa menisan dungo husnul khotimah apa itu di sekaruan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu dungo husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat li'ilai kalimah illah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam kok nak mati senang, padahal mati itu akhir dari segalanya termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilai kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah. Milik Allah. Tapi jangan fokus, kepengen mati syahid benar. Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan. Ini cara Syekh Nawawi, ra usah yo itu mati napa syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya kan, tapi masalah terus kowe ra iso belo Islam. Paham? Jadi misalnya kados pas ngaji ngene kok dikepung wong kafir. Barang kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu tidak ingin Islam itu menang. Paham sih maksud? Ya ora usah donga, wis pokoke ya apa? Lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk li'ilai kalimatillah ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam, ya mati sanimon keren, mumpung pas syahid. Ya pasti pas demenan. Jadi sudah gitu aja donga. Tapi jangan pangeran ojo mbok ajari kon milih satu fokus, itu tidak baik. Enggak tuh balik ke anak papat melawarat. Selungguh Gusti udah jadi bapak roro gunanya aduk mati wae. Yang zaman urip ngel-ngel wong. Orang satu ngono. Iso wae pas melarat tembus finish. Jadi jumlah melarat tembus entek ning Roh Mahfud. Sesuk wesu. Malah pas sampai finish malah kowe wis putus. Enggak boleh. Wis ora usah ndonga biasa. Ngerti-ngerti bojo minggat, anak minggat wis delok wae ora usah ndonga. Kok pinter ngertiin aku ora kena deloki kok mulai. Jadi bojomu pinter. Mulane wong kok emosi. Misale ke melarat, ra iso nafal ki bojomu mulai. Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kalau ora deloki kok mulai. Wis ngerti kalau ora iso ngekeki mangan kok mulai. Wis sing bangga di bojo pinter. Wong nggo akale ora ngare emosi. Cukup malah ngamuk. Wes kok tidak melarat tanggal mulai. Lah misalnya melok terus ramangan mati kabeh. Kabeh mulai. Nah mulai berarti bojomu pinter, terus ngerti nak melarat. Jadi mulai. Lah bojomu lah mulai aja nuruti nafsu, Mas. Kula pengen bantu jenengan, gak bebani jenengan. Tak sementara aja mangan wong tuaku dhewe. Tolong Mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa? Subhanallah.